Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini Mimin kembali akan mencoba untuk menemani waktu luang kalian dengan sebuah cerita film horor yang berjudul Awoken rilisan tahun 2019. Cerita dalam film ini cukup unik ya, di mana jika seseorang mengalami insomnia ekstrim, yaitu tidak pernah bisa tidur dalam jangka waktu beberapa lama. Ternyata efeknya tidak hanya penyakit saja yang datang guys, namun sesosok roh jahat pun bisa merasuki orang tersebut. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Cerita dimulai ketika Robert berada di sebuah kamar bersama seorang pria tua. Robert terlihat begitu merana dan tersiksa atas apa yang telah dilakukan oleh si pria tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari ruangan lain. Tempat itu seperti sebuah penginapan yang dimana di sana terdapati beberapa kamar dan diisi oleh semua anak laki-laki yang disekap. Robert dibawa menuju ke kamar Cody, anak yang tadi berteriak kencang. Terlihat Cody membelakangi mereka sembari dia menyobek-nyobek sebuah Alkitab. Entah apa yang terjadi kepada Cody, tapi saat si pria yang akan mencoba menyentuhnya, lampu kamarnya yang mati dan terlihat kini Cody sudah bertingkah aneh. Ternyata Cody sudah kerasukan. Si pria yang mengerahkan senjata kepada Cody, namun roh jahat yang merasuki Cody membacakan mantra-mantra dan membuat si John seperti orang yang terhipnotis. Entah apa yang terjadi di sana selanjutnya, tapi yang terdengar hanyalah sebuah teriakan. Cerita beralih ke masa sekarang. Kita diperkenalkan kepada Carla dan sahabatnya yaitu Alice. Mereka berdua kuliah di Fakultas Kedokteran. Saat itu di kelas, Dr. Robert menjelaskan soal penyakit yang disebut FFI, sebuah penyakit insomnia kronis yang menyerang kepada satu kelompok atau keluarga. Simpelnya, orang yang mengalami penyakit FFI mencegah mereka untuk tidur sampai mereka meninggal. Dr. Robert memberikan beberapa contoh orang-orang yang terjangkit penyakit tersebut. Seorang pria yang tidak tidur selama 30 hari. Efek dari penyakit itu, pria tersebut mengalami paranoid, delusi, hingga pada akhirnya ditemukan anak dan istrinya tewas dibunuh oleh dia sendiri. Di luar penelitian medis kejadian tersebut, banyak juga yang menyangkut pautkan kalau mereka yang tidak tidur dalam waktu lama bukan hanya mudah diserang oleh penyakit, tapi orang itu juga akan sangat mudah dirasuki oleh roh jahat. Dr. Robert tidak peduli soal adanya klaim kalau orang-orang itu menjadi aneh karena kerasukan. Dr. Robert hanya berfokus bagaimana cara untuk menangani kasus orang yang terjangkit oleh penyakit FFI secara medis. Selain menjadi mahasiswa kedokteran, Carla juga bekerja menjadi seorang suster penjaga di rumah sakit. Diceritakan kalau ternyata keluarga Carla adalah salah satu korban yang terjangkit oleh penyakit FFI. Sarah, ibunya Carla, terjangkit oleh penyakit itu. Hal mengerikan pun terjadi hingga menewaskan ibu dan ayahnya Carla. Padahal William, ayah Carla, adalah seorang dokter di sana. Dan kini penyakit tersebut menular kepada Blake, adiknya Carla, yang sekarang dia dirawat dan ditempatkan di ruangan khusus. Beberapa hari belakangan ini Blake sudah mulai menunjukkan gejala-gejala kalau dia suka berhalusinasi dan bertingkah aneh. Dari semenjak penyakit itu menjangkit ke beberapa orang, pihak medis belum bisa menemukan obat yang tepat agar pasien yang mengidap penyakit tersebut bisa disembuhkan. Selama ini mereka hanya menggunakan obat penenang hanya untuk menghindari pasien agar tidak bertindak brutal. Berbagai upaya telah dilakukan, namun tak ada satupun yang menunjukkan perubahan yang signifikan. Para dokter sempat berbicara kepada Carla. Dari pembicaraan mereka, secara garis besar, pihak rumah sakit angkat tangan dengan penyakit yang diderita oleh adiknya itu. Bahkan para dokter menyarankan sesuatu yang tak masuk di akal, yaitu lebih baik Carla meminta pertolongan kepada pastor. Karena penyakit yang diderita oleh Blake sudah memasuki ke tahap yang tidak bisa dijelaskan secara medis lagi. Tentu saja Carla merasa kecewa atas ucapan para dokter sekaligus senior Carla di sana. Ucapan mereka seperti orang pesimis. Carla yakin kalau adiknya masih bisa disembuhkan secara medis. Karena pada dasarnya Carla memang tidak percaya ada manusia bisa kerasukan. Bagi Carla semua itu hanyalah mitos dan tahayul. Carla lalu bertemu kembali dengan Dr. Robert. Di sini Dr. Robert memberi solusi kepada Carla untuk bisa menyembuhkan Blake. Carla harus membawa Blake ke sebuah fasilitas khusus yang telah Dr. Blake sediakan. Selama ini diam-diam dokter mempunyai tempat untuk dia melakukan penelitian soal penyakit FFI. Dokter juga berkata kalau tempat ini didirikan oleh dirinya bersama dengan William, ayahnya Carla. Dan pengobatan ini pernah dia lakukan sebelumnya, semacam pengobatan terapi kepada para pasien.
Tapi Dr. Robert yakin kalau terapi itu pasti akan berhasil. Carla yang memang sudah tidak ada pilihan lain, dia berpikir lebih baik mencobanya daripada penyakit Black semakin menjadi. Singkat cerita, Carla mau dengan pengobatan yang ditawarkan oleh Dr. Robert. Dengan syarat Carla membawa beberapa temannya yaitu Alice dan mantan kekasihnya yang sama-sama kuliah di jurusan kedokteran yaitu Patrick. Tempat tersebut berada di sebuah gedung yang sudah tak terpakai lagi. Tempatnya yang memang sangat tersembunyi. Tempat di mana ibu Carla juga pernah dirawat di sini. Selain mereka di sana juga ternyata sudah ada 2 pasien lain yang mengidap penyakit yang sama seperti Black, yaitu Chris dan juga Angela. Namun mereka tidak separah yang diderita oleh Black. Terlihat Black juga terasa lebih nyaman untuk dia tinggal di sini daripada dia harus di rumah sakit. Setelah semuanya beres dan memberitahu apa yang harus dilakukan, Dr. Robert pun lalu meninggalkan mereka di sana dan dia berkata akan kembali lagi nanti. Di ruangan kendali, Carla dan Alice mengobrol di sana. Beberapa lama kemudian, Alice yang terlihat sudah tertidur. Carla mendengar seperti ada suara-suara di balik lemari itu. Suara yang tidak terlalu jelas namun membuat dia menjadi penasaran. Saat Carla membuka buku yang ada di sana, terlihat ada sebuah lubang kecil dan terdengar suara tersebut berasal dari sana. Dia lalu membangunkan Alice meminta bantuan untuk mendorong lemari itu. Walaupun Alice terlihat bingung apa yang dilakukan oleh Carla. Dan ternyata di sana terdapati sebuah lubang yang cukup besar. Di lubang itu Carla menemukan kardus yang berisikan sebuah kamera dan buku jurnal dari seorang pastor yang bernama Prancis. Dari buku itu digambarkan sesosok roh jahat yang mencoba mempengaruhi manusia untuk melakukan bundir. Carla penasaran dengan ditemukannya beberapa kaset. Mereka lalu mencoba untuk memutar kaset video tersebut. Ternyata itu adalah rekaman ayahnya. Di sana William bersama Dr. Robert menceritakan proses selama para pasien melakukan terapi dan mencoba mengobati dengan beberapa obat. Termasuk Sarah, istrinya juga ada di sana. Lalu tak lama Pastor Prancis datang. Keberadaan pastor di sana hanya untuk memastikan keadaan Sarah baik-baik saja. Yang kebetulan Pastor Prancis adalah teman dekat William. Selain daripada itu, Sarah sendiri yang meminta untuk pastor datang menemuinya. Setelah pastor menemui Sarah, dia kembali dengan raut wajah yang berbeda. Pastor membisikkan sesuatu kepada William di hadapan Dr. Robert. Pastor memberitahukan kalau Sarah mendengar ada suara lain yang mencoba mendekatinya. Pastor tidak memastikan kalau Sarah diganggu oleh roh jahat, tapi dia akan mencoba untuk mencari tahunya sendiri. Perdebatan terjadi antara pastor bersama William dan juga Dr. Robert. Pastor menduga Sarah tidak hanya sekedar terkena penyakit, melainkan di dalam tubuh Sarah terdapati entitas jahat yang mencoba menguasai tubuh Sarah. Namun semua pernyataan tersebut dibantah oleh William. 2 sudut pandang yang berbeda antara goib dan juga medis. Pastor yakin kalau Sarah kerasukan oleh roh jahat. Begitu juga Alice dan Carla yang sempat melihat Sarah yang tiba-tiba ada di belakang mereka. Di cuplikan berikutnya, terlihat Sarah mulai bertingkah aneh. Dia merobek-robek Alkitab sama seperti yang pernah dilakukan oleh Black. Carla langsung teringat kepada Black. Dia lalu memeriksa keadaan mereka di sana. Terlihat Black masih baik-baik saja. Namun ada yang aneh dengan Angela. Dia seperti orang ketakutan dan tiba-tiba dia membisikkan sesuatu kepada Carla. Kalau dia melihat Black berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. Angela meminta Carla untuk mengeluarkan dia dari sana. Namun Carla tidak terlalu memperdulikan omongan Angela. Malah menganggap Angela sedang berhalusinasi saja. Sembari dia pergi dari sana. Pada saat tengah malam, keanehan mulai terjadi. Carla melihat Black hanya terduduk sembari mulutnya yang terus komat-kamit. Lalu tiba-tiba Angela mengamuk meminta tolong untuk mengeluarkan dirinya dari sana. Tak lama kemudian Angela langsung terdiam. Tak pernah Carla duga sebelumnya, Angela seperti orang tak sadarkan diri. Dia malah yang akan melakukan bundir di sana. Naas Carla tak sempat untuk bisa menahan Angela. Setelah semua terjadi di hadapannya, di sini Carla baru percaya kalau Black memang kerasukan. Dari kejadian ini, Dr. Robert akhirnya memutuskan untuk menghentikan pengobatan kepada Black. Walaupun keputusan tersebut berat untuk Carla. Saat mereka akan keluar dan membawa jasad Angela. Namun permasalahan terjadi ketika pintu itu malah tak bisa dibuka lagi.
Dr. Robert mencoba menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Sambil menunggu, diam-diam Carla kembali melihat kepada video rekaman selanjutnya bersama Patrick. Dalam video tersebut, kita diperlihatkan saat sesi wawancara dengan para pasien. Sarah menceritakan soal sesosok makhluk yang selalu mendatanginya. Sarah berkata kalau makhluk itu bernama Idimu. Tak lama kemudian, Sarah mulai bertingkah aneh kembali. William sendiri akhirnya percaya dengan adanya roh jahat yang mengganggu Sarah. Saat William memanggil pastor dan dia kembali, terlihat di ruangan Sarah berada sudah berceceran darah. Alice kembali menemui mereka berdua setelah dia membaca buku jurnal pastor Prancis. Dari buku dikatakan bagaimana cara untuk melawan roh jahat Idimu yang merasuki ke tubuh seseorang. Roh jahat mencoba menguasai tubuh manusia sebagai alat untuk mendapatkan tumbal dari manusia. Dikatakan juga setiap nyawa yang melayang itu akan membuat roh Idimu semakin menjadi kuat. Idimu akan terus mencari tumbal sampai dia bisa keluar dan hidup di alam manusia. Carla kembali melihat rekaman videonya. Dan di sini terungkaplah fakta. Setelah tewasnya Sarah yang disusun oleh William, tersisa tinggal hanya pastor dan juga Robert. Pastor sengaja menyalakan kameranya pada saat itu. Pastor masih sempat memberitahukan kalau semua ini adalah rencana dari Dr. Robert. Sebelum akhirnya Pastor Prancis pun tewas. Sementara di lain sisi, ternyata roh jahat itu mengincar kepada Alice. Tubuh Alice yang dikuasai oleh roh Idimu mengarahkan dia untuk melakukan bundir. Carla dan Patrick berusaha untuk bisa keluar dari sana. Dalam menemukan jalan keluar, justru di sana mereka menemukan jasadnya Chris. Carla terpaksa percaya karena keadaan yang memaksa dia harus mengalungkan salib itu untuk terhindar dari gangguan Idimu. Mereka berhasil menemukan Blake yang kini dikuasai oleh roh jahat. Carla sendiri tidak tahu harus membaca yang mana untuk melawan roh jahat. Dia membaca apa saja yang ada di sana. Sampai pada akhirnya dia menemukan doa-doa yang bisa menghalau roh jahat itu. Robert datang untuk menghentikan doa-doa dari Carla. Pertikaian sempat terjadi antara Robert dengan Patrick. Tapi naas Patrick yang terkena tikaman Robert. Robert kembali tersadar dan membawa Carla ke sebuah tempat, di mana itu adalah tempat bagi Dr. Robert melakukan ritual sesembahan kepada roh Idimu. Lalu terungkaplah fakta kalau Dr. Robert melakukan ini karena Robert merasa hanya roh Idimulah yang bisa menyelamatkan Robert kala itu. Dr. Robert adalah anak kecil yang di awal film bersama dengan si pria tua. Berawal dari Cody yang kerasukan oleh roh Idimu. Roh Idimu seperti pahlawan bagi Robert. Di tengah Robert sudah tidak berdaya, roh Idimu datang lalu membunuh si pria tua itu. Di saat itulah Robert mulai terobsesi untuk mencari keberadaan roh Idimu. Karena Robert merasa dia berhutang nyawa kepada roh Idimu. Sebagai balas budinya, Robert bersedia mencarikan tumbal sesembahan kepada roh Idimu. Robert adalah anak yang cerdas. Hingga dia beranjak dewasa, dia berhasil menjadi seorang dokter. Disinilah dia mulai mencari tumbal untuk dipersembahkan kepada roh Idimu. Dengan berdalih Dr. Robert melakukan sebuah penelitian, mencari obat untuk menyembuhkan penyakit FFI. Padahal semua itu hanya akal busuk Dr. Robert saja. Semua pasien yang tewas dia jadikan sesembahan termasuk Sarah dan juga William. Dr. Robert yang sedang melakukan ritualnya. Lalu tak lama datang Blake yang sudah kerasukan roh Idimu. Carla berusaha melepaskan ikatan tali yang mengikat kedua tangannya. Lalu mengambil buku jurnal Pastor Prancis yang dibakar oleh Robert. Tidak membuang waktu lagi, Carla lalu membacakan doa-doa pengusiran iblis. Begitu juga Robert yang mempunyai mantra-mantra yang bisa memanggil kembali roh Idimu. Namun pada akhirnya roh Idimu malah menyerang balik kepada Dr. Robert.
Dia berkata tidak ada orang yang bisa mengendalikan dirinya. Dengan seketika, pengaruh idemu membuat Robert tak berdaya dan mengarahkan Robert melakukan sesembahan dirinya kepada idemu. Carla masih terus membacakan doa-doa hingga akhirnya roh idemu pun keluar dari dalam tubuh Black. Carla dan Black berhasil selamat dari tragedi itu semuanya. Dan di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Mimin tidak akan mengomentari soal filmnya karena film ini yang biasa-biasa saja. Film horor yang ringan, cocok hanya untuk sekedar menemani waktu luang kalian. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang menceritakan bisa sedikit menemani dan sedikit menghibur kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.